masif sekali sejak dari mulainya itu pemicunya di pesta politik tahun 2017, 2019. Iya, betul. Tapi yang saya lihat di perpolitikan kemarin itu angkanya berdasarkan beberapa survei juga sudah menurun sebetulnya. Sudah menurun sih, ya. Nah, karena ini beriringan juga dengan beberapa kelompok-kelompok yang memang sudah kita ketahui bersama ya, yang seringkali memunculkan narasi-narasi negatif dan kontra dengan toleransi di Indonesia gitu. Jadi semakin kecilnya kekuatan kelompok-kelompok mereka, pengaruhnya di Indonesia ini, itu angka intoleransi justru semakin rendah. Ya, alhamdulillah sih. Sebenarnya itu poin positif yang di zaman sekarang itu ada kemajuan gitu ya. Ya, aku setuju sih sama itu. Selanjutnya untuk anak muda kayak kita, kan kita juga sering buat konten di sosial media. Menurut Kang Fatah itu penting gak sih kita membuat konten-konten seperti itu? Ya, kalau ditanya penting, saya bilang wajib. Wajib malah ya? Lagi, wajib. Karena begini ya, saya ingin coba mengutip dari tausiahnya Gus Baha, kiai kita semua, kiai NU gitu ya, yang sangat digemari. Mungkin Neng Rina juga gemar sama idolakan Gus Baha gitu. Di dalam satu tausiahnya Gus Baha itu pernah menceritakan ada Syekh Abu Hasan As-Sajili itu pernah ditanya sama santrinya, kalau pada bahasa kita itu, ya Syekh, bagaimana hukumnya amal sirri, ya, artinya amal yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, di situ Gus Baha menceritakan Abu Hasan As-Sajili di situ menjawab, enggak, sekarang sudah tidak lagi zamannya amal secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Dulu orang melakukan maksiat, artinya keburukan, itu cenderung malu secara sembunyi-sembunyi. Dan orang melakukan kebaikannya pun masih wajar dengan cara sembunyi-sembunyi, gitu kan. Tapi sekarang, hari ini orang melakukan tindakan negatif, artinya melakukan sesuatu yang tadi intoleransi, kemaksiatan dan sebagainya, itu secara terbuka. Lah kalau hari ini kita melakukan kebaikannya secara siri tadi, secara sembunyi-sembunyi, itu nanti yang akan lebih banyak dilihat, yang akan lebih banyak terbuka, apalagi kaitan dengan ruang media sosial ya, ruang digital. Itu adalah konten-konten yang unfaedah, yang negatif. Gitu. Jadi kalau menurut saya wajib justru wajib ya, sahabat-sahabat semuanya. Di zaman sekarang justru wajib lah buat kita anak-anak muda untuk membuat konten-konten yang positif, tentang toleransi, untuk menangkal hal-hal yang negatif di sosial media itu justru. Karena kalau mereka percaya diri dengan konten-konten negatifnya, kenapa kita harus malu insecure gitu, dan nggak percaya diri gitu. Ya kayak Neng Rina yang melakukan hari ini kan sebagian dari sebuah perjuangan ya, untuk menyuarakan tadi dengan bidang keilmuan yang Neng Rina punya gitu, baik nanti ada pesan-pesan atau misi toleransi dan sebagainya kayak gitu. Saya ingin nambahin sedikit. Boleh, silakan. Kaitan tadi kan ditekankan juga bagaimana seyogianya kita sebagai anak muda gitu dalam menyikapi era digital ini gitu. Nah, sebetulnya pada dasarnya era digital ini kan sangat berkaitan dengan teknologi ya. Di dasarnya adalah teknologi digital. Nah, teknologi itu kalau kita mau tarik lebih jauh dalam filsafatnya, sifatnya itu netral, Rina. Jadi sebetulnya dia tidak hitam artinya negatif dan juga tidak putih positif. Jadi dia akan menjadi hitam atau putih atau negatif maupun positif setelah subjek melakukannya. Gitu. Jadi setelah kita menerima ataupun kita yang melakukannya gitu. Jadi era digital ini sangat ditentukan oleh penggunanya gitu. Bagaimana para anak muda misalnya di sana itu menggunakan media sosial dengan baik atau dengan sebaliknya gitu. Nah, bagaimana kita pun menyikapinya ketika menerima informasi dari era media sosial ini gitu. Ketika kita menerima ya kita harus berhati-hati menyikapinya. Jangan mudah kagetan. Yang kedua harus cross check informasinya. Kalau ada informasi yang kira-kiranya negatif, ya kita harus cari tahu kebenarannya, validitas medianya siapa yang menyebarkan informasi itu gitu. Baru kemudian kita bisa mengambil sikap. Nah, ini kan kadang-kadang hari ini enggak. Netizen ya dalam bahasa medianya itu ini lebih ngeri justru dari malaikat. Malaikat kan hanya tukang catat kan? Tapi netizen sendiri ini menghakimi lebih-lebih dari malaikat. Ketika ada satu fenomena, dia justru bisa